Hello everyone, welcome back in our video. Kali ini kita bakal present mengenai politik, identitas, dan multikulturalisme mengenai organisasi PT. Apa sih organisasi PT itu? Yuk kita kenalan dengan organisasi PT. Check it out. Silakan pilot. Wa ashabu anna Muhammadan Rasulullah. PT kepanjangan dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia yang didirikan di Jakarta tepatnya tanggal 14 April 1961 oleh Ko Guanxi. Tujuan awal didirikannya PT adalah sebagai wadah mempersatukan para etnis Tionghoa yang memeluk agama Islam dan sebagai bentuk persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, PT di Semarang didirikan di tahun 1972, tepatnya di tanggal 24 Desember. Pada masa itu sudah ada organisasi Islam yang menaungi masyarakat Islam di Semarang. Makanya jarak antara PT di Semarang dan PT di Jakarta itu cukup jauh dalam didirikannya. Nah, organisasi Islam pada masa itu sebelum PT ada organisasi Syarikat Islam. Nah, PT sendiri memiliki prinsip dan asas yang sama seperti organisasi Islam pada umumnya, yaitu berlandaskan dengan Pancasila, terbuka, demokratis, dan PT tidak tertalian dengan organisasi sosial politik manapun. Nah, tadi udah kenalan secara singkat mengenai organisasi PT. Sekarang kita kenalan lebih dalam lagi mengenai organisasi PT, program unggulan, dan gimana sih cara PT eksis di kalangan masyarakat. Nah, sebelum itu, PT juga memiliki identitas yang bisa kita kenali loh teman-teman. Pertama, PDH berwarna hijau yang ada logonya. Terus, PT juga memiliki logo dan maknanya. Kita bahas satu-satu yuk, langsung aja. Materi yang selanjutnya yaitu visi misi dari organisasi PT. Visi dari organisasi PT yaitu mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu artinya Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Kalau dipaparkan secara rinci artinya yaitu Islam sebagai agama yang membawa keselamatan hidup dunia dan di akhirat. Islam itu dianggap sebagai rahmat yang hadir untuk mewujudkan keselamatan dan kasih sayang bagi manusia dan alamnya. Kemudian misi dari organisasi PT yaitu melaksanakan dakwah Islamiyah. Dengan adanya pelaksanaan dakwah Islamiyah ini dapat meningkatkan pengalaman serta pemahaman mengenai ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu menyelenggarakan pendidikan, pelajaran, dan pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Tujuannya yaitu untuk membina kaum Muslim agar bertakwa, berbudi luhur, terampil, serta berwawasan luas. Yang terakhir yaitu menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Karena kerjasama ini dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan sosial tersebut bagi organisasinya. Kemudian tujuan organisasi PT. Tujuan organisasi PT sendiri hadir karena masih banyaknya kesalahpahaman yang terjadi antara kaum non-muslim Tionghoa dengan agama Islam, serta pandangan-pandangan negatif lainnya terhadap agama Islam seperti masih banyaknya anggapan bahwa kaum muslim itu merupakan anggota teroris, kemudian kaum muslim itu dianggap tidak bertoleransi terhadap perbedaan dan sebagainya. Maka di sini PT hadir untuk menjalankan tujuannya dengan berdakwah memperkenalkan agama Islam, kemudian menjembatani antara mereka dengan umat Islam. Terus yang terakhir yaitu karena bagi pemerintah PT itu sebagai komponen bangsa yang dapat berperan strategis sebagai jembatan penghubung antar suku dan etnis. Terkait dengan program unggulan PT yang berkaitan dengan politik, identitas, dan multikulturalisme, kita akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama terkait dengan dakwah keberagaman. PT ini sendiri seperti yang kita ketahui merupakan organisasi Islam dan Tionghoa yang merupakan minoritas di dalam minoritas yang berkaitan dengan hal tersebut. Maka dari itu sendiri masih banyaknya adanya diskriminasi terhadap anggota-anggota PT karena bukan merupakan mayoritas di etnis Tionghoa.
Maka dari itu, PT ini sendiri menjadi penyambung lidah berkaitan dengan hal tersebut. PT berupaya untuk memberikan akomodasi maupun memberikan penyuluhan terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan bahwa Islam itu baik, bahwa Islam itu merupakan agama yang tidak seburuk itu. Karena banyak sekali framing di media-media berkaitan dengan agama Islam, bahwasanya agama yang teroris, intoleran, dan berkaitan dengan hal-hal semacam itu. Maka dari itu, PT berupaya untuk menjadi penyambung lidah antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Islam itu sendiri. Yang kedua, berkaitan dengan adanya kegiatan berdasarkan rahmatan lil alamin. Maksudnya adalah kegiatan yang berdasarkan rahmat bagi seluruh umat manusia. Tidak hanya fokusnya hanya pada agama Islam maupun Tionghoa saja, tapi juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan PT ini juga menyasar kepada seluruh elemen masyarakat yang membutuhkan. Mereka berdasarkan kemanusiaan, misalkan ada bencana banjir ataupun tanah longsor, PT seringkali melakukan bakti sosial maupun melakukan penggalangan dana, tidak melihat agama maupun suku ras dari background dari manusia yang akan ditolong itu sendiri. Maka dari itu, PT berupaya untuk menunjukkan bahwasanya perbedaan itu tidak bermasalah. Yang poin ketiga terkait dengan PT sebagai rumah singgah. Berkaitan dengan hal tersebut, PT menjadi organisasi di dalam organisasi, yang maksudnya adalah mereka menyambungkan antara organisasi PT ini kan sebagai organisasi yang kecil. Mereka tidak stretch untuk fokus pada satu organisasi. PT merupakan organisasi yang menyambungkan kepada organisasi yang lebih besar seperti Muhammadiyah, NU maupun organisasi yang lebih besar lainnya. Dan juga keanggotaan PT sendiri tidak hanya fokus kepada umat yang beragama umat Tionghoa saja, tapi juga dari berbagai ras maupun etnis. Yang penting sama-sama mengupayakan adanya belajar Islam, belajar untuk memperdalam ajaran Islam itu sendiri. Hal tersebut karena isi dari PT sebenarnya adalah orang-orang yang memualafkan diri, sehingga PT ini menjadi organisasi yang diharapkan dapat menghubungkan kepada organisasi kegiatan Islam yang lebih besar. Negatif tentang Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau biasa disebut PT. Untuk hambatan atau pandangan negatif yang pertama yakni berasal dari etnis Tionghoa itu sendiri yang menganggap bahwa agama Islam adalah agama yang radikal, intoleran, dan kurang baik bagi mereka sendiri. Karena kita ketahui sendiri agama Islam merupakan agama minoritas di kalangan etnis Tionghoa. Untuk selanjutnya yakni anggota PT yang mualaf yang tidak didukung oleh keluarganya. Untuk mengatasi hal tersebut, PT menjadi jembatan penghubung pada pihak keluarga dan etnis Tionghoa bahwa mereka merupakan organisasi yang berkegiatan positif sesuai dengan syariat agama Islam. Untuk hambatan yang ketiga yakni tentang pada masa Orde Baru yang membatasi semua kegiatan etnis Tionghoa. Padahal sebelumnya pada Orde Lama, kegiatan itu sangat didukung karena mendukung akulturasi atau percepatan penyatuan kebudayaan antara agama Islam dengan etnis Tionghoa. Namun setelah adanya kejadian G30 SPKI, semua kegiatan etnis Tionghoa itu dibatasi oleh Orde Baru. Untuk mengatasi tersebut, PT merubah namanya menjadi Persatuan Islam Tauhid Indonesia, sehingga namanya tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara umum pada masa Orde Baru kala itu. Lalu bagaimana strategi PT untuk terus survive dan eksis di masyarakat? Pertama, melalui program kerja. PT selalu berusaha dan berupaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan program kerja. Hal ini dapat dijadikan pembuktian bahwasanya kegiatan yang dilakukan oleh PT tidak menyalahi norma-norma kemasyarakatan dan juga tidak menyimpang. Mereka juga ingin membuktikan bahwasanya agama Islam yang dianut oleh etnis Tionghoa sama saja dengan agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah PT aktif menjalin hubungan baik dengan organisasi keagamaan lain seperti Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Yang ketiga, PT juga memanfaatkan media sosial sebagai wadah atau bentuk dokumentasi setiap kegiatan PT. Bertujuan apa? Bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini PT, ini yang kami lakukan,
kami peduli, kami toleransi dengan semua masyarakat. Untuk poin selanjutnya terkait dengan politik dan PT dalam kegiatannya, PT juga tidak melupakan pada aspek politik karena PT menganggap politik itu penting untuk mengakomodasi aspirasi maupun isu-isu yang dibawakannya. Yang pertama terkait dengan adanya anggota parlemen yang beranggotakan di PT, salah satunya yaitu Syarian Wiyatno. Syarian Wiyatno merupakan tokoh PT di Sumatera Utara yang seringkali membawakan isu-isu yang memang krusial yang dianggap PT itu penting, seperti isu rasisme, intoleransi, adanya diskriminasi etnis Tionghoa, dan juga adanya diskriminasi dari orang Islam Tionghoa itu sendiri. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Syarian Wiyatno seringkali mengakomodasi kepentingan-kepentingan tersebut dengan menyuarakannya di parlemen. Pada aspek kedua, PT juga memperkuat posisinya, bergaining posisi yang di politik itu memang sangat penting, bahwasanya agar memiliki posisi yang tetap dan stabil di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan adanya berbagai kegiatan sosial yang dilakukan PT, seperti bakti sosial maupun juga penggalangan dana. Itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan PT untuk dapat dikenal di masyarakat. Yang berkaitan dengan ketiga, adanya lobby politik melalui Yusuf Hamka. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Yusuf Hamka sendiri merupakan salah satu tokoh agama Islam yang sangat terkemuka di Indonesia, yang merupakan anak didik dari Buya Hamka. Beliau merupakan tokoh penting di PT yang menjadi penasihat PT sekarang. Nah, beliau juga seringkali mengakomodasi kepentingan PT di dalam lingkup usaha, di lingkup bisnis. Nah, di dalam lingkup bisnis, beliau merupakan tokoh yang terpandang dan juga memiliki jaringan yang sangat luas, dan juga jaringan-jaringan tersebut terutama di pejabat-pejabat publik negara, sehingga memang tidak secara langsung terlibat di dalam parlemen, tapi beliau melakukan cara-cara yang lebih responsif, yang lebih kalem, yang lebih dapat diterima oleh pejabat-pejabat untuk dapat mengakomodasi kepentingan PT itu sendiri. Terakhir, yang berkaitan dengan hal tersebut adalah identitas yang jelas. PT memiliki identitas yang jelas yang dapat dikenali masyarakat, agar masyarakat itu tahu bahwasanya PT merupakan organisasi Islam Tionghoa yang memakai baju hijau, yang memakai patches, dan juga dengan ciri khas dengan kegiatan-kegiatan sosialnya, sehingga masyarakat dapat mengenali bahwasanya kalau memakai baju yang seperti itu merupakan anggota PT seperti itu. Pembina PT Ali Mokhtar Ngabalin ditandai dengan pemberian bendera Pataka. Tenaga ahli KSP ini berpesan agar PT di bawah kepemimpinan Ipong Hemping dapat tetap menjadi organisasi yang menjaga independensi khususnya jelang pemilu. Sementara itu, Ipong menegaskan PT akan netral dan siap merangkul agar tahun politik berjalan secara damai serta tidak terprovokasi isu sara dan agama. Kesimpulannya yaitu organisasi PT merupakan sebagai wadah bagi umat muslim Tionghoa untuk dapat mempererat persatuan yang ada di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari visi misi PT sendiri yang direalisasikan melalui program-program yang dijalankan untuk dapat memperkuat persatuan di dalam keberagaman.